Tuhan apakah seperti itu? Apakah Tuhan merasa takut kita tinggalkan? Sifat kecemburuan itu adalah bagian dari bentuk kasih. Tuhan paling tahu apa arti kasih itu. Karena Tuhan adalah kasih. Makanya cemburuannya Tuhan beda sama cemburuan kita. Kita bicara kasih saudara-saudara, masih pasti ada kepentingan diri. Jadi ketika dekat dengan Tuhan, saudara jadi merasa tidak bernilai. Seberapa keras pun saudara berargumentasi dengan dia, berdebat dengan Tuhan, pada akhirnya tetap dia yang benar. Kekhawatiran kita adalah ketika pada satu titik kemudian Tuhan memilih untuk tidak lagi posesif terhadap kita. Shalom. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, tangan. Oke. Ya. Saya lagi pengen ditepukin. Ya, puji syukur kita kembali pada hari ini, kembali bersekutu, melakukan fellowship bersama-sama di Hotel Povere. Setelah minggu lalu kita menikmati tempat yang khusus, di event yang khusus, tapi setiap saat, kita bersekutu adalah waktu yang khusus. Amin. Kami berterima kasih atas kehadiran tamu-tamu kami. Pak Moshe sekali lagi sudah hadir, terima kasih. Ada Om Daniel, Mas Woyo, welcome sekali lagi, terima kasih. Dan entah kenapa tadi waktu pujian penyembahan, saya sangat merasa tersentuh tadi, seperti pingin nangis gitu ya. Gak tahu baru kali baru itu kok menyentuh sekali saya. Mungkin roh Tuhan lagi ada dalam diri saya. Jadi saya sangat hati alunan lagu dari Angel dan juga Om Andre atas iringannya. Saudara-saudara, minggu ini saya merasa kurang fit sejak hari Senin. Jadi nggak tahu, kayaknya segala sesuatu yang saya kerjakan seperti tidak maksimal. Ada beberapa pertemuan yang saya lakukan, lalu ada beberapa sesi yang harus saya bawakan, tapi seperti nggak berkuasa gitu. Ada momen-momen di mana kita merasa kalau membawakan sesuatu tuh kita kayak confidence, full of confidence. Kita tahu apa yang kita sampaikan dan itu kayaknya bisa menginspirasi atau menggerakkan orang atau mengubah orang. Tapi ada momen-momen di mana kayaknya yang saya sampaikan itu hanya begitu saja keluar dan gak ada feel-nya gitu. Jadi makanya itu juga menjadi pergumulan saya ketika mau menjelang pelayanan hari ini. Saya juga khawatir akan merasakan hal yang sama, bahwa yang saya sampaikan mungkin nanti tidak ada efeknya, hanya sekedar informasi. Jadi ya, kita tahu bahwa pelayanan kita, kehidupan kita sejatinya harusnya digerakkan oleh roh. Sehingga apapun yang dilakukan itu punya kuasa. Bukan hanya sekedar day to day rutin gitu, tapi bisa punya power gitu. Dan itu yang saya rindukan, kayak punya semacam otoritas. Saya masih belum menemukan ritme untuk bisa mendapatkan itu. Dan saya pikir juga kayaknya akan ada masa naik turun seperti itu, di mana kita tidak akan selalu perform. Akan ada waktu-waktu di mana kita underperform. Tapi setidaknya dalam kondisi seperti itu pun kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi sementara saya berbicara, apapun yang saya sampaikan, saya mohon para saudara-saudara untuk juga turut mendoakan saya.
Sehingga apa yang dibagikan boleh bermanfaat, mengubah, dan menjadi pelajaran. Baik, saudara-saudara, hari ini saya mengambil satu judulnya posesif. Posesif. Kemarin ketika saya ajukan judul ini, Om Yuli ngajukan 3 desain, 3 poster. Keren semua. Yang satu ini, terus yang kedua gambar ada orang lagi dibuntutin gitu ya. Jadi kayak stalking ya. Ada orang jalan, ada orang yang ngintip gitu. Terus yang terakhir gambar CCTV. Ya, saya suka kalau orang desain itu kan begitu ya. Bagaimana menerjemahkan sebuah istilah itu menjadi sebuah gambar, itu challenge-nya. Dan dari ketiga gambar itu saya pikir yang paling mendekati kata posesif adalah gambar sangkar burung ya. Kenapa saya pilih kata posesif, saudara-saudara? Jadi hari Rabu, saya ada bertemu dengan seorang mbak-mbak, orang perempuan, yang baru saja menerima baptisan Sabtu lalu. Hari Minggu. Dia baru dibaptis hari Minggu dan dia berasal dari kaum sepupu, kaum Kedar. Ya saya ngobrol-ngobrol dengan dia, cerita pengalamannya, kenapa kok bisa jadi tertarik, kemudian memilih untuk percaya. Ya, dia ceritakan awalnya berawal dari sekitar setahun yang lalu, dia mengalami pergumulan dengan pernikahannya, sudah 15 tahun menikah, belum punya keturunan, dan suaminya teramat posesif. Ya, jadi dari situlah kenapa terpikir untuk posesif menarik juga untuk diangkat. Sehingga bagaimana sikap posesif itu kemudian menjadikan hubungan itu toxic kalau sekarang istilahnya, toxic relationship. Hubungan yang meracuni. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kan posesif itu bagus ya. Dan posesif itu kalau dalam KBBI artinya ingin memiliki. Ya, dari kata possession ya, posesi. Tapi ternyata sebagai manusia kita bahkan untuk orang yang sudah menjalani hubungan suami istri, sikap posesif itu tidak menyenangkan ternyata. Mungkin kalau pacaran iya. Pacaran terlalu dekat, toh belum terikat kan. Apa-apa ditanyain, lagi di mana gitu kan, setiap jam harus laporan gitu. Lagi ngapain, dengan siapa, semalam tidur di mana gitu kan. Semua jadi perlu diketahui gitu. Posesif. Kalau pacaran gitu, tapi kalau ketika menikah sikap seperti itu salah apa enggak gitu. Ternyata kalau belajar dari pengalaman dia tidak suka juga gitu. Tetap ada ruang-ruang pribadi dalam meskipun suami istri yang kayaknya ruang itu tidak boleh dimasuki bahkan oleh pasangannya. Nah, sementara orang yang posesif itu harus tahu semua. Harus semua nggak boleh ada celah gitu. Dan sikap seperti inilah yang membuat pasangannya mungkin tidak nyaman. Ada banyak alasan kenapa orang bersikap posesif, ya umumnya karena merasa insecure. Merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri sehingga dia memastikan bahwa pasangan saya ini masih dengan saya gitu. Ya. Jadi posesif itu adalah rasa cemburu kelewat batas katanya, yang dibumbui dengan rasa insecure berlebihan. Jadi sikapnya biasanya pasangan sering melarang pasangannya untuk bertemu dengan orang lain. Ataupun kalau bertemu mesti ditemenin atau dibatasin jamnya. Gitu ya. Atau kadang-kadang diam-diam meriksa inbox
atau pesan WhatsApp gitu ya. Posesif itu juga disebut sebagai controlling behavior, perilaku ingin mengendalikan. Dan katanya, meskipun seperti itu, kayaknya menunjukkan kasih sayang, tapi posesif itu bukan berakar dari kasih sayang katanya. Nah, kita lihat nanti apakah bisa seperti itu. Tapi berangkat dari rasa takut tadi, fear, dan low self-esteem, merasa rendah diri. Pasangan yang posesif itu sedang mencoba melimpahkan rasa takut dan ketidakpedean kepada pasangannya. Jadi dia memproyeksikan hal itu kepada pasangannya. Dan dia merasa kalau tidak seperti itu dia gagal dan dia akan merasa sendiri. Nah, ciri-cirinya. Kita lihat ciri-ciri kalau pasangan mulai posesif. Ini perlu nih. Jadi biar ada setidaknya ada 8 ciri-ciri. 8 ciri-ciri pasangan sudah mulai posesif. Yang pertama, mulai menjauhkan Anda dari keluarga dan circle pertemanan Anda. Jadi seperti dia ingin perhatian Anda, perhatian saudara itu dilimpahkan sepenuhnya kepada dirinya. Jadi dia mulai menarik saudara-saudara dari keluarga, dari pertemanan. Mungkin dengan nada bercanda dia mulai sedikit mengeluhkan, kamu kok kalau nelpon adikmu lama banget sih? Atau nelpon mamamu lama sekali sih? Padahal kalau ngobrol sama aku cuma sebentar udah ngantuk gitu kan. Itu udah mulai tandanya. Atau menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Makanya mungkin Om Yuli kalau main pingpong di rumah, nggak di luar ya. Supaya kelihatan sama Cik Ros ya. Padahal nggak posesif ya. Jadi padahal ini adalah cara orang itu untuk melemahkan pasangannya. Karena dengan mengurangi hubungan relasi secara sosial itu menimbulkan membuat dia lebih dependent kepada pasangannya. Itu ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua, selalu mengkritisi hal-hal kecil yang ada pada diri kita. Pasangan yang posesif itu merasa berhak mengatur cara Anda berpakaian, cara Anda berbicara, bahkan cara Anda makan, atau dengan siapa Anda berteman. Dengan kata lain, orang yang posesif tidak melihat pasangannya sebagai orang yang setara dengan dia. Dia harus berada dalam kontrol, harus dikendalikan. Jadi apa saja yang dipakai pasti kurang aja gitu. Karena perlu needs to control gitu tadi. Terus yang ketiga, tadi yang pertama apa tadi? Mulai memisahkan dengan keluarga dan pertemanan. Yang kedua, sering mengkritik bahkan hal-hal simpel. Yang ketiga, memberikan pujian itu bersyarat. Dia pasti memuji kita dengan kata-kata yang manis, namun di balik pujiannya ada tuntutan atau syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, kamu pasti tambah cantik kalau agak langsingan dikit. Jadi ada syaratnya. Muji sih, kamu cantik, tapi kalau lebih langsing pasti lebih cantik. Atau baru dapat bonus ya dari kantor, kamu jadi ganteng gitu. Nah, jadi ada pujiannya, ada udang di balik bakwan. Jadi katanya kalau sudah seperti itu, dia sedang mengatur saudara untuk masuk dalam kriteria atau standarnya sendiri. Jadi dia tidak membiarkan saudara menjadi nyaman menjadi diri saudara sendiri. Dialah yang set standar kriteria bahwa saudara harus seperti itu, seperti yang dia inginkan.
Yang keempat, selalu kepo. Kepo itu apa ya? Ada kepanjangannya kalau tidak salah, saya lupa. Keep. Aduh, ada kepanjangan kepo. Saya lupa kepanjangan. No, keep possessive. Selalu ingin tahu semua hal tentang diri kita secara berlebihan. Jadi harus tahu, nggak boleh ada seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada celah, tidak boleh ada ruang yang dia tidak ketahui tentang saudara. Ya. Jadi nggak ada yang namanya privasi. Semuanya harus dia ketahui. Jadi bisa dengan apa tidak sungkan untuk mengecek email, apalagi kalau dia tahu password ya. Saya dengan istri saya tidak semua akun media sosial saya, karena dia nggak suka pakai media sosial. Orangnya kuno katanya. Jadi media sosialnya pakai media sosial saya, gitu. Jadi dia tahu password saya dan lain-lain. Nah, bukan karena dia posesif, tapi karena saya ingin dia tahu apa yang terjadi di media sosial saya. Jadi kalau ada yang goda-godain tahu. Cewek maupun cowok ya. Oke. Terus yang kelima, dia selalu membuat Anda merasa bersalah, menggunakan rasa bersalah sebagai senjata untuk mengendalikan saudara. Pasangan yang posesif akan sering membuat Anda merasa bersalah. Dia pandai memanipulasi pasangannya. Jadi selalu ditempatkan kayaknya, kok jadinya saya yang salah ya gitu. Ada. Ya mudah-mudahan mungkin di antara kita tidak ada yang seperti itu. Ya. Di luar. Oke. Terus yang keenam, membuat seolah-olah kita itu selalu punya utang dengan dia. Jadi selalu kayak punya certain obligation, kewajiban kepada pasangan. Jadi kayak selalu terikat. Itu bagian, jadi kayak manipulatif. Terus yang ketujuh, cemburu terlalu berlebihan. Ya. Ya mempertanyakan mau ketemu siapa, terus kok pakaiannya begitu, mau ketemuan aja kok harus berpakaian yang kelihatannya mengundang, provokatif gitu-gitulah. Terus yang kedelapan, kerap merendahkan pemikiran Anda. Jadi dia menganggap tadi karena dia tidak melihat saudara setara, dia apapun yang saudara kemukakan itu dia anggap itu nggak berguna. Selalu jadi nggak menghargai opini atau pendapat dari pasangan. Jadi percakapannya selalu akhirnya intinya dia yang menang, dia yang benar, seperti itu. Oke? Nah, itulah ciri-ciri yang saya sampaikan. Nah, dari ke-8 ciri-ciri ini saudara-saudara, saya kemudian mencoba melihat apakah ciri-ciri ini juga yang diterapkan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan itu posesif atau tidak terhadap kita. Karena ayat inti kita kan berkata bahwa Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Dan itu banyak sekali, bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia adalah salah satu namanya cemburuan. Oke? Nah, dari situ kemudian saya coba ciri-ciri tadi saya lihat. Yang pertama, ingin memisahkan kita dari keluarga. Kita lihat Tuhan ingin memisahkan saudara-saudara dari dunia. Dia memilih bangsa Israel untuk jadi miliknya, dia asingkan dari bangsa-bangsa lain.
Ketika saudara jadi pengikut Yesus, dia katakan, aku akan memisahkan engkau dari orang tuamu, dari sanak saudaramu, dari kerabatmu. Ya. Jadi Tuhan memiliki ciri ingin memisahkan kita dari dunia. Membuat kita berbeda dengan dunia. Oke? Jadi terpenuhi satu ciri-ciri. Tuhan itu posesif. Terus yang kedua, Dia mengatur seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bersikap. Tuhan bilang, salah satunya, contohnya pasti banyak. Kasihi musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Sempurnalah kamu agar kamu sempurna seperti Dia. Dia tuntut sesuatu yang mungkin itu bukan kita banget. Sebagai seorang manusia, kita bukan orang yang gampang mengasihi orang musuh. Orang lain aja yang bukan musuh kita mungkin susah. Ini disuruh kasih musuh, terus ketika dianiaya suruh doakan. Kita diatur oleh Dia. Begini loh caranya. Karena kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Jadi dia atur bagaimana cara kita berkata-kata, bersikap dan lain-lain. Yang ketiga, kalau memberikan pujian itu bersyarat. Ya, dia mengatakan kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, tapi semua itu bisa dilakukan kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah empunya seluruh bumi. Jadi ya, kamu akan menjadi seorang yang baik, yang kudus di hadapan Tuhan, tapi ada syaratnya, yaitu mengikuti segala ketetapanku, segala perintahku. Jadi ada kondisi yang harus saudara-saudara ikuti untuk supaya terjadi kudus. Yang keempat, Dia ingin tahu segalanya tentang saudara dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Memang ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan? Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Biasanya kalau yang kita sembunyikan dari pasangan itu kan pasti sebuah hal yang pasangan tidak suka. Tapi Tuhan menuntut kita untuk mengakui. Gak boleh ada yang disembunyikan. Tanpa kita ucapkan Tuhan pun tahu. Tuhan gak perlu diam-diam ngecek handphone kita. Apa yang dalam dada kita saja Dia tahu. Apa yang dalam pikiran benak kita pun Dia tahu. Dia menuntut tidak ada yang disembunyikan dari Dia. Kita telanjang di hadapannya. Yang kelima, Dia selalu membuat saudara merasa bersalah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, entah kenapa kita selalu merasa diri kita jadinya tidak layak. Selalu yang tadinya kalau kita berdasarkan ukuran kita sendiri, kita melihat diri kita, oh saya ini udah saleh, saya ini sudah suci di hadapan Tuhan. Tapi bayangkan, seorang Rasul Paulus, yang kalau berdasarkan terahnya, saya ini keturunan, saya ikut mazhab Farisi, keturunan Benyamin. Saya hafal seluruh Taurat. Kalau berdasarkan penurutan, saya tidak bercela, kata Rasul Paulus. Tapi ketika mengenal Kristus, semua itu aku anggap sampah. Jadi ketika dekat dengan Tuhan, saudara jadi merasa tidak bernilai. Jadi bahwa ternyata gak ada gunanya. Kesalehanmu di hadapan Tuhan seperti kain lara.
Kalau nggak salah, saya tidak salah, kain lara dalam bahasa Ibraninya saya lupa apa, tapi itu merujuk pada kain yang digunakan untuk yang digunakan perempuan yang sedang datang bulan. Itu kain lara. Jadi seperti itulah kesalehan kita di hadapan Tuhan. Kayak bekas pembalut. Jadi nggak bisa bermegah dengan kesalehan kita. Ukuran-ukuran yang kita, saya menjabat ini, saya pendeta atau saya ketua majelis atau apapun. Tapi dia ketika dekat Tuhan nggak ada artinya. Dia membuat kita selalu merasa bersalah dan tidak bisa membanggakan kesucian kita. Yang keenam, dia membuat saudara selalu merasa berhutang padanya. Pastilah. Dikasih nafas gratis setiap hari ya, nggak perlu bayar. Tapi entah kenapa jadi merasa berhutang. Justru dikasih gratis malah jadi merasa berhutang. Tuhan tuh manipulatif. 1 Petrus 1 ayat 15-17, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan itu saya artikan sebagai orang yang selalu merasa ya tadi berhutang, karena sudah ditebus oleh Tuhan. Kita punya semacam tuntutan untuk jangan sampai ini jadi keliru di hadapan Tuhan gitu. Karena ada tuntutan untuk menjadi kudus. Yang ketujuh, cemburu berlebihan. Nah, ini kita tadi saya sudah sebutkan Keluaran 3:4 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan. Jadi cemburu itu salah satu nama Tuhan. Adalah Allah yang cemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanmu, jangan buat molten image katanya. Jadi Tuhan cemburu ketika kau menundukkan dirimu di hadapan molten. Molten itu apa ya? Yang dipahat atau kalau dulu molten itu Tuhan-Tuhan yang dibuat dari tembaga, dari perak, dari emas. Bahasa Indonesianya apa ya molten? Dan itu yang terjadi, bangsa Israel meskipun sudah tahu, sudah dipilih oleh Tuhan, sudah menjadi mempelai perempuan dari Tuhan, tapi tetap saja selingkuh dengan mengabdikan dirinya kepada ilah-ilah lain. Padahal Tuhan bilang, aku menciptakan engkau sesuai dengan gambar dan rupaku, according to my own image. Tapi kemudian manusia menyembah image buatannya sendiri. Ya. Dan itu membuat Tuhan cemburu. Tuhan mau ingin kita menjadi seperti image-nya Dia, tapi kita mengarang atau memformulasikan image kita sendiri, saudara-saudara. Oh, image saya seperti ini. Dan ternyata Tuhan tidak suka seperti itu. Mungkin sekarang kita tidak akan pernah melihat, saudara-saudara, ada orang yang tunduk di depan patung. Kita nggak akan pernah ingin melihat seperti itu lagi. Tapi bisa saja selingkuhnya kita terhadap Tuhan di hal-hal yang lain. Apa itu? Kita perlu selidiki hati masing-masing. Dan yang terakhir ke-8, saudara-saudara. Ini yang seru. Tadi yang ke-8 kan kita tuh selalu salah di matanya. Selalu nggak pernah, apapun pendapat kita pasti kita akan kalah. Nah ini, yang ke-8. Seberapa keras pun saudara berargumentasi dengan dia,
berdebat dengan Tuhan, pada akhirnya tetap dia yang benar. Contoh yang paling seru itu kitab Yunus, saudara-saudara. Yunus dari awal itu nggak mau diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan kepada Niniwe bahwa Tuhan akan menghakimi. Makanya kalau saudara baca di Yunus 4, ketika Yunus sampaikan dan akhirnya bangsa itu ternyata bertobat. Di sini Yunus bilang, dan berdoalah ya kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ini Yunus lagi berdebat dengan Tuhan. Bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ini Yunus komplain. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan lagi nih, ini. Kok jadi engkau yang marah nih? Yunus telah meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia dirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Yunus masih berharap Tuhan mengazab, menghancurkan kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur dari kesalahan hatinya. Tuhan membujuk. Ya dia dikasih pohon supaya senang hatimu, dikasih hadiah. Gitu. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas ketentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Sehingga ketika matahari terbit, maka bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Sekali lagi, Allah berfirman pada Yunus, layakkah engkau marah kepadaku karena pohon jarak itu? Selayaknya lah aku marah sampai mati, kata Yunus. Ngamuk dia udah tensi tinggi. Lalu Allah berfirman, engkau sayang pada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan mana kiri mana kanan, dan ternaknya banyak. Kalah Yunus. Jadi mau sehebat apapun berargumentasi dengan Tuhan, ujungnya pasti kalah. Tuhan juga yang benar. Ya, Yakub di tepi sungai Yabok bergulat dengan Tuhan, kalah. Tapi justru ketika dia mengaku kalah, dia dikatakan menang. Contoh yang lain, di Yesus, Lukas 5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru. Simon ini kan nelayan. Sudah sepanjang hidupnya dia nelayan, apapun yang dikerjakan dia udah tahu teknik memancing, daerah-daerah yang banyak ikan, jam-jamnya. Tiba-tiba ada instruksi dari Yesus. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kan maksudnya dia bilang, udah semalaman itu daerah udah dikerjain juga, udah dideketin juga. Tetapi karena engkau suruh, ya udah aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi mau sepintar apapun kita berdebat, berargumentasi dengan Tuhan, tetap ujungnya Tuhan yang menang. Jadi apakah Tuhan posesif, saudara-saudara? Karena Tuhan adalah kasih. Sifat kecemburuan itu adalah bagian dari bentuk kasih. Kenapa? Karena Tuhan yang memiliki kita. Cemburu beda dengan iri ya. Kalau cemburu itu ketika punya kita, itu mau diambil orang lain atau memiliki hati pada yang lain gitu kan ya.
Kalau iri kita mengingini apa yang orang lain miliki. Gak nyaman dengan, oh saya pengen juga seperti itu iri. Nah jadi kalau bicara cemburu dan dibilang nama Tuhan itu adalah cemburuan, itu sah-sah saja karena kita adalah milik Dia. Saudara-saudara, sejak kita berdosa, kita dengan Tuhan itu jalanin hubungan LDR, long distance relationship. Kalau dulu sebelum berdosa kita jalan sama Tuhan. Adam dan Hawa jalan sama Tuhan setiap hari, bergandengan tangan. Oh, apa yang mau dikerjakan nih Tuhan? Tatap muka dengan muka. Tapi setelah berdosa kita jadi LDR. Nah kalau sudah long distance relationship, hubungan jarak jauh, yang muncul adalah apa? Trust issue. Tapi masalahnya manusia adalah, kalau bicara trust, manusia adalah oknum yang paling tidak bisa dipercaya. Makanya sikap posesif itu perlu diambil sebagai bagian dari usaha untuk merawat atau mempertahankan hubungan itu. Dan yang paling berhak melakukannya adalah Tuhan. Ketika Tuhan bicara kasih, Tuhan paling tahu apa arti kasih itu. Kita bicara kasih, saudara-saudara, masih pasti ada kepentingan diri. Jadi kita nggak tahu sebenarnya apa yang benar-benar kasih. Makanya ketika bicara kasih, ya kita tidak sempurna memahaminya. Cemburunya juga nggak sempurna. Cemburuan kita itu egois. Cemburuan kita itu ujung-ujungnya biasanya destruktif. Ya tadi, posesif karena insecure. Cemburunya karena tidak merasa rendah diri, merasa takut ditinggalkan. Tuhan apakah seperti itu? Apakah Tuhan merasa takut kita tinggalkan? Tuhan insecure, aduh kalau aku tidak dicintai umatku, aku jadi gak berguna, aku jadi bukan Tuhan lagi dong. Makanya cemburuannya Tuhan beda sama cemburuan kita. Rasul Paulus menggunakan kata cemburu ilahi, divine jealousy. Wah, gimana divine jealousy itu? Jadi harus ada tetap salah satu pihak yang memang harus bersikap posesif. Dan Tuhan itu posesif, saudara-saudara. Dan Dia paling berhak untuk posesif terhadap kita. Justru kekhawatiran kita adalah ketika pada satu titik kemudian Tuhan memilih untuk tidak lagi posesif terhadap kita. Kalau Tuhan sudah nyuekin kita, nah, justru disitulah kita harus merasa khawatir. Kalau Tuhan udah gak negur kita, Tuhan sudah tidak nanyain kita lagi gitu kan ya. Tuhan sudah abai, dan di situ kita harus merasa khawatir. Jadi apakah Tuhan posesif? Ya. Tapi bukan dalam pengertian posesif manusia. Posesifnya Tuhan itu untuk kebaikan kita semua, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat Tuhan sebagai sosok yang posesif, dan dengan begitu kita menempatkan diri, kita ini kan mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang sedang mempersiapkan diri menyambut mempelai laki-laki. Tentu ada bagian-bagian yang memang kita harus perhatikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana sih kalau mau pernikahan? Jaga berat badan, jaga kesehatan, jaga pikiran. Dan itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan ingin kita semua lakukan, saudara-saudara, untuk menyambut Dia pada saat nanti Dia datang lagi. Dan disitulah baru terjadi pesta pernikahan. Saya pernah dengar Alkitab itu adalah buku yang romantis karena diawali oleh pernikahan dan diakhiri dengan pernikahan. Pernikahan yang pertama bukan hanya Adam dan Hawa ya. Pada saat Tuhan menghembuskan nafasnya kepada Adam,
yang waktu itu masih berupa patung, itu kayak sebuah wujud bentuk hubungan intim. Disitulah terjadi perkawinan antara divine dan human. Itulah pernikahan yang pertama. Tapi kemudian LDR terjadi masalah dan itu nanti akan dipulihkan pada saat kedatangan yang kedua ketika mempelai laki-laki datang menjemput mempelai perempuan. Nah, inilah sebenarnya gambaran salah satu cara Tuhan melambangkan hubungan kita dengan Dia. Jadi ya, Tuhan dalam rangka mempertahankan kita, dalam rangka menjangkau kita, Dia secara khusus, secara terus-menerus bersikap posesif terhadap umatnya. Justru kita harus khawatir ketika Dia melupakan kita. Demikian bisa saya sampaikan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, mari kita bersama-sama bawa hati kita kepada Tuhan. Kita percayai bahwa keposesifan Tuhan itu baik bagi kita. Itu sesuatu karunia yang luar biasa bagi kita. Sebab Dia Allah yang sempurna, kasih-Nya sempurna atas hidup kita. Mari kita terus percayai Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya akan kasih-Mu. Aku percaya akan kebaikan-Mu. Akan setiap perhatian-Mu dalam hidupku. Engkau tak pernah meninggalkan aku Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, kita menaikkan pujian ini. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, oh hatiku percaya, Yesus, Yesus, ku percaya Tuhan, oh Yesus. Isi hati kita kepadanya. Ya Tuhan, aku percaya. Ampuni setiap apa yang aku perbuat di hadapan-Mu. Ampuni aku karena aku mencurigai Engkau Tuhan. Ampuni aku karena aku meninggalkan Engkau. Ampuni aku karena aku tidak mengutamakan Engkau dalam hidupku. Ampuni aku karena aku takut. Ampuni aku karena aku merasa khawatir. Kasih-Mu yang memulihkan hidupku Tuhan. Keposesifan-Mu, kami memerlukannya dalam hidup kami. Kami memerlukannya. Jangan pernah meninggalkan kami. Jangan pernah melupakan hidup kami. Sekalipun kami pernah melupakan Engkau, di titik-titik kami sulit untuk percaya. Di titik-titik kami sulit untuk
melihat jalan-Mu dalam hidup kami mulai merasa gentar, kami mulai merasa takut, kami mulai mengandalkan pikiran kami dan diri kami sendiri. Kami merasa kami mampu, kami merasa kami bisa tanpa Tuhan. Ampuni kami, ampuni dosa kami Tuhan. Kami membutuhkan keposesifan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan cinta-Mu. Kami butuhkan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau kembali kepadamu dan kami mau percaya Tuhan. Mari kita naikkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau cinta kami Tuhan, Engkau kekasih kami Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari katakan dengan segenap hati kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, kami merasa tersanjung ya Tuhan. Engkau cemburu terhadap kami ya Tuhan. Iya Tuhan. Ketika kami terkadang lupa akan Engkau. Ketika kami mengalihkan hati kami ya Tuhan, berpaling dari-Mu. Kami membiarkan ilah-ilah lain ya Tuhan menguasai hati kami. Namun Engkau Tuhan, panjang sabar, kasih setia-Mu tidak berkesudahan ya Tuhan. Engkau terus menjangkau kami ya Tuhan. Di mana sementara sebagian kami mungkin mulai berkurang rasa percaya, Engkau tetap percaya pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Teruslah rangkul kami ya Tuhan. Jangan bosan terhadap kami Tuhan. Jangan lupakan kami, jangan tinggalkan kami Tuhan. Peluk kami, paksa kami bila kami kembali menjauh dari-Mu Tuhan. Tegur kami Tuhan, karena Engkau berkata, barang siapa yang Kukasihi, ia Kutegur dan Kuhajar. Tegur dan hajar kami ya. Bila kami menjadi pasangan yang tidak setia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Tuhan memberkati pelayanan kami ini Tuhan. Komunitas Biji Sesawi Tuhan. Yang diusung oleh beberapa keluarga yang rindu Tuhan untuk menjadi pasangan yang setia bagimu. Berkati masing-masing kami ya Tuhan, berkati masing-masing keluarga ini. Suami, istri, anak-anak, keluarga-keluarga kecil dan sederhana ya Tuhan ini. Boleh Tuhan kuatkan, Tuhan tunjukkan visi Tuhan kepada kami semua. Tuhan sanggupkan kami melakukan misimu ya Tuhan di atas muka bumi ini. Kami rindu untuk menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi banyak keluarga pula ya Tuhan. Agar mereka boleh juga merasakan cinta kasih Tuhan. Sikap posesif Tuhan juga menjadi bagian mereka ya Tuhan. Karena kami memang adalah milik-Mu. Memberkati setiap usaha tangan, pekerjaan, bisnis, apapun ya Tuhan, yang Tuhan telah titipkan kepada kami. Sebagai sarana Tuhan memberkati kami. Biarlah semuanya boleh kami kerjakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Jadikanlah kami saluran berkat, di mana kami boleh meneruskan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Setiap tanggung jawab, setiap amanah yang diberikan pada kami, boleh kami jalankan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Jadikanlah kami pemimpin yang baik di tempat kami bekerja. Jadikanlah kami juga anak buah yang baik. Biarlah dalam setiap pekerjaan yang diberikan kepada kami bisa menjadi saksi bagi-Mu Tuhan. Memberkati anak-anak kami, keturunan kami ya Tuhan. Dalam masa kecil mereka, dalam masa pertumbuhan mereka, segala yang baik, pendidikan, makanan, pelatihan, atau apapun Tuhan, semuanya yang kami berikan kepada mereka, boleh membantu mereka tumbuh menjadi manusia yang takut akan Tuhan, manusia yang setia, manusia yang teguh berdiri di atas kebenaran ya Tuhan. Walaupun langit runtuh, mereka tetap percaya, tetap teguh padamu ya Tuhan. Memberkati sanak saudara kami, orang tua kami ya Tuhan. Di dalam masa tua mereka, bagi yang masih ada memiliki orang tua, bolehlah kami terus memberikan bakti kami Tuhan yang terbaik. Mengabdi, memberikan balasan atas semua kebaikan-kebaikan mereka Tuhan yang Kau berikan kepada kami, mereka berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kuatkanlah kami semua. Persatukanlah kami semua ya Tuhan. Ikat kami dalam kasih mesra. Ingatkanlah kami akan cinta mula-mula kami ya Tuhan. Baik dalam rumah tangga, dalam apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Biarlah semangat kami terus membara, Roh-Mu terus berkuasa di dalam hati kami ya Tuhan. Memampukan kami, menggerakkan kami, mensucikan kami Tuhan. Terima kasih. Segala rencana kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami. Tuntun, arahkan, bimbinglah kami Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami hari ini. Mari semua saudara-saudara kita sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Mari semua yang percaya kita sambut. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari